Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi dalam Renungan Malam GB Menhop ya. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, kembali kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa saja yang bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita, apa saja yang kita perlu bagikan kepada orang lain. 2 hari yang lalu saya baru saja sharing tentang apakah doa itu sesuatu yang penting bagi kita. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah baca firman itu penting bagi kita? Apakah ibadah itu penting bagi saudara dan bagi saya? Apakah melayani Tuhan itu adalah sesuatu yang cukup penting bagi kita? Sehingga kalau itu cukup penting, kita pasti melakukannya. Sama seperti saya dengan hobi saya ya, atau saya menghabiskan waktu bersama dengan keluarga saya. Kenapa saya melakukan itu? Kenapa saya punya waktu untuk hal itu? Karena saya menganggap itu hal yang penting. Demikian ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita bilang, saya nggak sempat berdoa kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita menganggap itu sebagai sesuatu yang penting? Sehingga kalau kita nggak sempat berdoa, seperti Daniel, sesibuk-sibuknya dia, 3 hari sekali dia masih datang kepada Tuhan. Kalau kita nggak sempat berdoa, berarti kita nggak menganggap hubungan dengan Tuhan itu cukup penting bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini dalam Matius 5 ayat 13-16 Alkitab berkata apa? Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kita udah sering banget dengar kata ini. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Setiap kali saya tanya ke anak-anak muda, apa kata penting dari ayat ini? Kamu adalah garam dunia. Ada 4 kata. Kamu adalah garam dunia. Dari keempat kata ini, mana kata yang paling penting untuk kita sebagai orang Kristen? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berikan waktu untuk sedikit berpikir ya. Malam hari ini, kamu adalah garam dunia. Bisa jawab? Ada yang menjawab kamu, ada yang menjawab garam, ada yang menjawab dunia. Ya. Tapi ternyata yang paling penting adalah kamu adalah garam dunia. Inilah keajaibannya kebenaran firman Tuhan. Alkitab kita mengatakan kamu adalah garam dunia. Beda kamu harus jadi polisi dengan kamu adalah polisi. Sering banget kita dengar khotbah, sering banget kita dengar orang berkata kamu harus jadi garam, kamu harus jadi terang. Tapi ternyata firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 13 berkata kamu adalah garam dunia. Bukan kamu harus jadi garam. Bapak Ibu tahu perbedaannya? Mengerti ya perbedaannya? Kamu adalah garam dunia. Bukan kamu harus jadi garam. Kamu adalah pemain drum. Bukan kamu harus jadi pemain drum ya. No, itu 2 hal yang berbeda. Dari bahasa aslinya digunakan kata kamu adalah garam dunia. Artinya ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, Kristen bukan agama, ingat, Kristen bukan agama, Kristen adalah hubungan. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kita adalah garam dunia. Saya adalah garam, Bapak Ibu adalah garam, adalah terang. Garam ini adalah garam, artinya mau gak mau kita harus mengasinkan. Kemanapun kita pergi, kapanpun, dengan siapapun, kita harus mengasinkan. Karena kita bukan harus jadi garam lagi, tapi kita adalah garam itu. Jadi tingkah laku kita, perbuatan kita, karakter kita, semuanya harus mencerminkan karakter dari garam, yaitu mengasinkan, membawa dampak, memberi perubahan yang lebih baik, membawa perbedaan. Yang kedua apa? Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Ya kamu gak harus jadi terang. No, kamu gak harus jadi terang. Bapak Ibu Saudara sekalian gak harus jadi terang. Karena yang menonton video ini malam hari ini Tuhan mau bilang kepada kita semua, kamu adalah terang dunia. Berbeda dengan kamu harus jadi terang ya.
tapi kita mau kembali ke kebenaran firman Tuhan. Kamu adalah terang. Artinya dimanapun kita pergi, kapanpun kita pergi, kita adalah terang. Bukan harus jadi lagi, tapi memang kita adalah terang. Masalahnya kita berfungsi atau tidak berfungsi. Alkitab berkata di Matius 5 tadi, kalau garam itu tidak asin lagi, ya, dia nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau terang itu nggak bercahaya lagi, udah nggak ada gunanya lagi kita. Kita udah nggak berfungsi lagi. Kita udah beda alam. Bapak Ibu Saudara sekalian, garam adalah sesuatu yang berfungsi justru ketika dia tidak kelihatan. Betul? Ya, kita masukkan dalam sup, dalam makanan kita, maka itu jadi nggak kelihatan, tapi ada rasanya, ada dampaknya. Nah, garam itu seperti karakter kita ketika kita tidak dilihat oleh orang. Karakter kita pribadi, apa yang kita lakukan di kamar ketika sendirian, apa yang kita lakukan di tempat kerja kita, apa yang kita lakukan bersama dengan teman kita, tanpa ketahuan oleh orang lain. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, jam-jam doa kita dengan Tuhan, apakah kita menganggap hubungan kita dengan Tuhan adalah sesuatu yang penting? Nah, itu garam, nggak kelihatan sama orang, tapi orang bisa merasakan. Ya. Saya pribadi masih sangat belajar. Firman Tuhan tentu adalah pedang bermata dua. Jadi malam hari ini saya bukan lagi hanya menegur Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya juga sedang menegur diri saya sendiri. Bahwa saya ini, kalau saya sudah sadar saya adalah garam, saya adalah terang, maka kemanapun saya pergi, apapun yang saya lakukan haruslah berdampak positif seperti yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti di ending akan saya tambahkan. Jadi kalau garam itu nggak kelihatan, terang itu kebalikannya. Terang itu baru berfungsi, baru berdampak ketika di tempat yang tinggi. Alkitab katakan, taruh di atas bukit, bukan di bawah kolong. Artinya sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah terang dunia. Tuhan mau kita tampil di depan orang. Orang harus melihat terang kita. Orang harus melihat kekristenan kita. Terbalik dengan garam tadi, saling melengkapi. Kalau garam tadi, apa yang ketika orang gak lihat, bukan hanya di depan orang kita bisa baik, terang. Makanya Alkitab susun dulu, garam dulu. Hubungan kita dengan Tuhan di tempat yang tertutup dulu, barulah terang dengan orang lain. Garam ini bicara hubungan kita dengan Tuhan pribadi. Garam atau bicara tentang hubungan kita dengan sesama kita. Nah, hari ini kita belajar, kita adalah garam, kita adalah terang. Saya berusaha sesederhana mungkin menyampaikannya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini sebelum istirahat, sebelum kita tidur, apa yang kita lakukan sepanjang hari ini? Apakah kita membuktikan bahwa kita adalah garam, bahwa kita adalah terang? Bapak Ibu Saudara sekalian, gak ada gunanya garam itu, terang itu ketika sudah tidak berfungsi lagi. Dulu saya waktu kecil, ikan dari air saya keluarin, terus mati. Saya bingung, kok mati ya? Saya tanya ke papa saya, kenapa mati? Karena tempatnya, hidupnya bukan di situ, kata papa saya. Oke. Sekarang saya baru mengerti bahwa ketika kita adalah garam, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ketika kita mengklaim, mendeklar bahwa kita adalah seorang Kristen, seorang mengikut Kristus, ketika kita berbeda alam, ya, ikan itu dari tempatnya air berbeda tempat dia tinggal. Ketika dia keluar sedikit saja, mungkin dia lompat dari akuarium, plek, ya. Kemudian mungkin akuariumnya hanya jarak berapa senti aja, hanya jarak beberapa senti, tapi sudah keluar dari habitat dia hidup. Nah, sama dengan hidup kita. Mungkin kita cuma keluar dikit, tapi udah keluar dari habitat kita hidup, yaitu dalam hadirat Tuhan. Kita keluar sedikit dari hadirat Tuhan, maka Alkitab katakan dosa itu seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam kita ketika kita lengah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita adalah garam, kita adalah terang. Kita adalah garam, kita adalah terang. Sebelum beristirahat, kita mau siapkan diri kita untuk besok hari, besok pagi. Kita mau declare kepada dunia bahwa Anda adalah garam, Anda adalah terang yang dipakai Tuhan di bumi ini, merepresentasikan kehadiran Tuhan di bumi ini untuk teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita.
Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam hari ini sebelum kami beristirahat Tuhan, kami belajar. Kami adalah garam, kami adalah terang. Ya Bapa, kami tahu Tuhan Yesus, bahwa ketika kami mengerti hal ini, kami adalah garam, kami adalah terang. Maka kami tahu hubungan dengan Tuhan adalah hal yang sangat penting. Kemanapun kami pergi, kami akan membawa dampak Tuhan. Karena kami berbeda Tuhan. Karena kami adalah garam, kami adalah terang. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau istirahat Tuhan. Kami mau istirahat. Engkau yang sertai kami. Besok pagi kami bangun dengan kekuatan, kesegaran, pengharapan yang baru daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat malam. Sampai ketemu di renungan malam besok dan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.